Salamun ala man ittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus salihat. Alhamdulillah al-awwalu wal akhiru al-batinu wal zahiru. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ya belajar tentang kisah para nabi. Kemarin kita udah ngebahas tentang Nabi Syuaib ya, karena urutannya di kitab Qasasul Anbiya itu seperti itu. Itu masih mendekati dengan kaumnya Nabi Lot. Jarak waktu sama jarak tempatnya juga gak begitu jauh. Tapi kita bakal ngerip itu lagi sedikit tentang Nabi yang keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Walaupun sebenarnya kita juga udah ngebahas banyak hal ya di cerita kisah Nabi Ibrahim, juga ada sekaligus menceritakan tentang kisah Ismail ya. Tapi kita ulang lagi sedikit nggak apa-apa ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sebenarnya punya banyak banget anak. Nah, yang paling terkenal dari anak-anaknya Nabi Ibrahim, Bani Ibrahim, itu cuma dua. Yang paling tuanya siapa? Ibrahim Ismail sama Ishak. Itu anak-anak yang paling tuanya, dua bersaudara yang jadi nabi juga. Itu. Sementara anaknya Nabi Ibrahim itu ada berapa? Ada banyak banget. Pertama dari Hajar satu, dari Ishak satu, dari Hajar Ismail, dari Ishak, dari Sarah Ishak. Nah, lalu ada 6, ada 5 dari dua istrinya yang dinikahi setelah meninggalnya Sarah. Ya, jadi total ada berapa? 12. Enggak, ada 13. 6 tambah 5, 11. Tambah 2, 13. Ya. Gimana kelahiran Nabi Ismail? Nah, jadi Nabi Ibrahim, kita ulang lagi sedikit ya. Nabi Ibrahim itu gak punya anak, udah tua, udah bener-bener tua. Walaupun kita tahu ya umur Nabi Ibrahim itu 100 tahunan. Tapi kok di Al-Quran juga mengatakan tuanya Nabi Ibrahim ketika mendapatkan Ishak aja, istrinya Sarah, itu istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, mengatakan ana ajuzu wa hadza ba'li syekh wa hadza ba'li syekh. Udah tua, udah syekh itu orang yang udah berumur ya. Jadi kalau bahasa Sundanya mau udah sepuh, udah ya gitulah, udah lanjut usia. Tapi ternyata Nabi Ibrahim masih punya anak dari istrinya yang setelah peninggalan Sarah. Masya Allah. Ya, nggak tahu orang zaman dulu tuh kayak gimana ya. Ya, balik lagi. Nah, si Nabi Ibrahim ini udah lama nggak punya anak, akhirnya berikhtiar nikahin Hajar. Hajar itu siapa? Hajar itu adalah budaknya dari Sarah. Ya, hadiah dari mana? Dari Raja Mesir yang Raja Mesir yang kayak itu, yang pengen mainin Sarah. Tapi akhirnya diazab sama Allah, kasih stroke ringan, gak bisa gerak waktu pengen nyentuh Sarah. Itu udah kapok, akhirnya ngasih apa? Ngasih Hajar sebagai permintaan maafnya juga. Tapi Hajarnya bukan budak yang seperti apa ya. Hajar ini putri dari Raja Mesir sebelumnya yang tatahnya digulingkan. Akhirnya anaknya dijadiin budak. Nah, si Hajar ini dikasihin ke Sarah sebagai budaknya Sarah. Gitu. Dalam Islam sebenarnya juga
nggak membenarkan. Jadi ada beberapa sebab seseorang itu jadikan budak. Nah, salah satunya itu perdagangan manusia. Seperti yang kita tahu, kenapa orang-orang ras Afrika itu bisa ada di Amerika itu karena perdagangan manusia. Nah, Islam itu melarang yang seperti itu, perbudakan seperti itu dilarang. Tapi yang dibolehkan dalam Islam itu budak perang, gitu. Kenapa dalam Islam itu enggak menghapus aja budak sekalian, menghapus perbudakan sekalian? Kenapa nggak dihapuskan gitu dalam Islam? Karena itu adalah hal yang udah mengakar gitu. Dari zaman para nabi terdahulu udah ada budak. Jangankan dari zaman para nabi, di setiap bangsa aja udah ada perbudakan. Di Cina ada, di Eropa ada, bahkan orang Eropa yang mengekspor orang-orang Afrika bisa ada di Amerika. Itu perbudakan. Nah, Islam itu mencoba mencabut adat itu yang udah dari awal ada sedikit demi sedikit. Banyak dosa-dosa besar yang hukumannya kafaratnya adalah membebaskan budak dia. Kenapa? Karena manusia itu sederajat. Dan kata Allah, kenapa semua manusia itu sama, yang membedakan takwanya. Gitu. Ya, itu juga alasan kenapa Bilal mau masuk Islam. Ana rajulun hur, saya orang merdeka. Gitu. Kata Bilal bin Rabah. Nah, di sini Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Akhirnya punya anak, mengandung gitu. Tapi semakin hari semakin bertambah kecemburuan Sarah. Semakin hari semakin bertambah kecemburuan Sarah. Cemburunya bukan gara-gara si Hajar ini, kenapa gitu ya, tapi cemburunya karena cinta ya. Nah, kita percepat aja ya. Akhirnya ketika udah melahirkan si Hajar, ibunda Hajar dipisahin dari Sarah, dipisahin ke Mekah. Ketika itu masih ladang gersang, masih ladang tandus, nggak ada apa-apa gitu. Bahkan Hajar juga, ibunda Hajar juga sampai mempertanyakan keputusan Nabi Ibrahim. Apakah ini keputusan Nabi Ibrahim atau perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Sebenarnya kalau misalkan mau melihat kisah Nabi Ibrahim sama Ismail itu ada di surat Ibrahim ya. Bisa dicek aja, banyak banget kisah Nabi Ibrahim. Apalagi ada satu kisah khusus menceritakan Nabi Ibrahim. Nanti di sana ada doa-doa Nabi Ibrahim juga. Nah, Sarah akhirnya itu lagi, tenang lagi, tapi tetap dalam hatinya apa? Dalam hatinya pengen punya anak gitu. Sementara Nabi Ismail dikirim sama ibundanya ke Mekah. Mekah masih tanah gersang, nggak ada apa-apa, sampai persediaan habis. Nabi Ismail, bayi Ismail itu meminta makan, haus, nggak ada apa-apa, dan Hajar sendiri nggak bisa ngapa-ngapain karena air susunya nggak bisa keluar. Dianya belum ada makan apa-apa, belum minum, nyari minum kesana sini nggak ketemu. Akhirnya itu dijadikan syariat haji ya, mengitari Safa dan Marwah. Jadi suatu syariat meneladani kisah ibunda Hajar. Ternyata muncul keajaiban di mana yang dicari-cari selama ini ternyata ada di bawah kaki anaknya sendiri. Nah, hari makin berlanjut. Ismail juga tumbuh besar di sana. Ada gerombolan, ada kabilah yang datang ke Mekah untuk bertinggal. Tadinya cuma ngelewat doang, ternyata ngeliat di sana ada air, akhirnya minta izin ke Hajar untuk tinggal di sana. Hajar itu senang banget karena tadinya seorang diri di sana, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ada teman gitu kan, ada yang nemenin, bisa bersosialisasi lagi gitu. Tapi kata Hajar, kalian terserah, berhak mau tinggal di sini nggak apa-apa, cuma nggak boleh ngambil air ini, nggak berhak atas air ini. Maksudnya nggak boleh
nggak berhak, bukan nggak boleh minum, nggak boleh pakai air di situ, tapi kalau mau ngituin harus izin dulu ke Hajar gitu ya. Cukup di sini dulu. Syukran, astubiasanamikum, wa astubiakarimkum, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.